Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di grup 1, di mana kita akan membahas tentang penilaian formatif yang di dalamnya berupa instrumen checklist. Grup kami terdiri dari Cep Abdullah Mukarrom, Ibu Iis, Ibu Nani, dan juga Ibu Siti Rahmawati. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman siswa, memberikan umpan balik dan menyesuaikan strategi mengajar agar lebih fokus dan lebih efektif lagi. Nah, ini untuk formatif ini sifatnya berkelanjutan. Jadi tidak hanya hasil akhir, tetapi bagaimana hasil formatif ini bisa mengubah progres pembelajaran yang akan datang, ya. Dan ini dilakukan oleh guru baik melalui observasi ataupun kegiatan lainnya yang bisa membantu melakukan umpan balik langsung kepada peserta didik agar perbaikan pendidikan yang ada di depan. Pada instrumen kali ini kita akan mengambil sampel pembelajaran bahasa Inggris dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyusun teks prosedur yang kompleks dan sistematis sesuai dengan kaidah kebahasaan serta konteks penggunaan. Kemudian mempresentasikannya secara lisan atau tertulis dengan kreativitas dan originalitas. Untuk checklistnya ada 3, observasi terfokus, hasil karya, dan juga percakapan atau sifatnya transaksional. Untuk observasi yang pertama itu dilakukan pada saat siswa melakukan presentasi. Yang kedua adalah pada saat karyanya sudah dibuat, dan yang ketiga adalah pada saat proses umpan balik yang dilakukan oleh siswa. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, observasi terfokus, di mana peserta didik melakukan presentasi teks prosedur berdasarkan hasil penyusunan pada iPad. Tujuannya, mengamati keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan teks prosedur berdasarkan hasil dari penyusunan mereka. Aspek yang dinilai dalam hal ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah struktur penyampaian, yang kedua kejelasan dan kefasihan, yang ketiga penggunaan bahasa, yang keempat gestur dan kontak mata, yang kelima penggunaan media jika ada, dan yang terakhir adalah interaksi dengan audiens. Untuk aspek yang dinilai yang pertama yaitu struktur penyampaian, indikatornya adalah membuka presentasi dengan pengantar yang jelas, tujuan dan konteks prosedurnya. Di sini ada ya atau tidak. Jika sesuai maka kita jawab ya, jika tidak maka kita kosongkan dengan catatan keterangan sesuai dengan apa yang siswa dapatkan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan langkah-langkah prosedur secara runtun dan sistematis. Selanjutnya adalah memberikan kesimpulan atau penekanan akhir dengan baik. Untuk aspek yang dinilai yang kedua yaitu kejelasan dan kefasihan. Pertama, indikatornya adalah menggunakan artikulasi yang jelas dan suara yang terdengar dengan baik. Indikator yang kedua adalah menyampaikan materi tanpa terlalu banyak jeda atau keraguan. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Indikator dari penggunaan bahasa yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan sesuai kaidah teks prosedur. Yang kedua adalah menggunakan kosakata teknik yang sesuai dengan topik prosedur. Aspek yang dinilai yang keempat, gestur dan kontak mata. Indikatornya adalah yang pertama menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan kontak mata dengan audiens. Yang kedua, menggunakan gestur tangan atau bahasa tubuh yang mendukung penjelasan. Aspek yang dinilai yang kelima yaitu menggunakan media jika ada. Ya, indikatornya adalah menggunakan alat bantu seperti gambar, video, alat praktek untuk memperjelas prosedur. Indikator yang kedua adalah media yang digunakan relevan dan mendukung pemahaman audiens. Selanjutnya aspek yang dinilai yang kelima atau yang keenam yang terakhir yaitu interaksi dengan audiens. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau berpartisipasi. Indikator yang kedua, menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang jelas dan relevan. Selanjutnya hasil karya, di mana peserta didik membuat teks prosedur berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Untuk aspek ini terdiri dari 5 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian yang pertama
adalah struktur teks, di mana struktur teks ini memiliki indikator. Teks memiliki struktur lengkap. Contoh misalnya judul, tujuan, alat atau bahan jika diperlukan, langkah-langkah, dan penutup. Jika siswa memenuhi aspek dan indikator ini di aspek penilaian, maka contohnya bisa di checklist ya. Kalau tidak, berarti checklist tidak. Kalau memerlukan keterangan, berarti disimpan di catatan. Selanjutnya, aspek penilaian yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Dengan indikator, ada 2 indikator, yaitu menggunakan kalimat perintah, kata kerja aksi, dan konjungsi yang sesuai. Indikator berikutnya, menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai dengan konteks prosedur. Seperti halnya dengan aspek penilaian pertama, jika sesuai, maka di checklist ya, dan jika tidak sesuai tidak, atau ada catatan keterangan. Selanjutnya, aspek penilaian yang ketiga, kejelasan instruksi. Dengan indikator, langkah-langkah dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Indikator berikutnya, tidak ada informasi yang membingungkan atau ambigu. Selanjutnya, aspek penilaian keempat yaitu kreativitas dan originalitas. Dengan indikator, teks memiliki unsur kreativitas dan menunjukkan ciri khas individu. Lalu indikator berikutnya adalah teks memiliki unsur kreativitas dan menunjukkan ciri khas individu. Maaf, isi teks bukan hasil menyalin dari sumber lain tanpa modifikasi. Dan aspek penilaian yang terakhir adalah kerapihan dan keterbacaan. Dengan indikator, teks ditulis dengan rapi dan mudah dibaca, minim kesalahan ejaan dan tata bahasa. Selanjutnya itu instrumen checklist selanjutnya ada percakapan dan transaksional atau transaksional. Nah, di sini pendidik melakukan umpan balik kepada pendidik yang sudah presentasi dan menanggapinya. Nah, di sini pendidiknya dalam memberikan umpan balik menanggapi, present serta efektif. Jadi ada tiga aspek dalam instrumen ini. Yang pertama, pemberian umpan balik dengan memiliki 2 indikator. Indikator yang pertama itu memberikan umpan balik sesuai dengan isi dan struktur teks prosedur. Nah, ketika peserta didik ini sudah mampu memenuhi dengan indikator, mampu memberikan umpan balik sesuai dengan isi dan struktur teks prosedur, di sini ada instrumen checklistnya, ada kata iya dan tidak. Ketika mampu berarti checklist iya, dan ketika tidak atau belum mampu checklist tidak. Pasti ada catatan ini untuk diisi keterangan peserta didik yang belum mampu atau tidak mampu. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Nah, ini untuk aspek yang pertama. Untuk instruksinya sama kayak tadi, ada iya dan tidak. Kita berikan catatan kalau pendidik belum mampu atau tidak mampu untuk indikator yang kedua. Kemudian aspek yang kedua itu menanggapi umpan balik. Nah, di sini menanggapi umpan balik ini ada 2 indikator. Yang pertama itu menjawab umpan balik dengan argumen yang logis dan relevan. Nah, ini indikator yang pertama. Kemudian untuk yang indikator keduanya, menggunakan intonasi dengan ekspresi yang sesuai. Jadi ketika peserta didik
presentasi itu menggunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Kemudian pada aspek ketiga itu ada keterampilan berbicara. Nah, di aspek ketiga ini ada 3 indikator. Yang indikator pertama ini di mana peserta ini mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas. Jadi itu indikator yang pertamanya adalah keterampilan berbicara. Kemudian indikator yang keduanya menggunakan volume suara yang cukup agar terdengar oleh audiens. Itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiganya menyampaikan ide dengan percaya diri tanpa ragu-ragu. Nah, di indikator keterampilan berbicara ini baik ketika presentasi dan menanggapi, jadi peserta didik ini harus mampu memenuhi indikator yang ada di keterampilan berbicara ini, dan jika tidak mampu diberikan keterangan. Pertanyaan itu berisi mengenai keterangan ketidakmampuan atau belum mampunya peserta didik dalam mencapai indikator. Demikian pembahasan tentang asesmen formatif yang dalam bentuk checklist, dan tentunya instrumen checklist ini dalam penilaian formatif berperan sebagai alat observasi. Walaupun ada observasi lainnya, tetapi checklist ini lebih cepat dan lebih mudah digunakan, ya. Sehingga instrumen ini tidak hanya menilai tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan makna dari formatif itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.